aja ke sana. Jadi gini Iya, duduk sama. banget. Sama. Ini kan cuma posisi dia yang mendekatkan kemana, posisi kepalanya ini. Kemudian dia menundukkannya kemana, gitu ya. Sama juga dengan dia ketika ke atas. Oke. Sama. Posisinya sebetulnya sama. Jadi dia akan lebih mendekat kemana? Apakah ke belakang atau dia ke depan? Tapi prosesnya sama. Dia akan internal rotation. Bukan berarti nanti habis kayak gini dia muternya ke itu gitu ya. Atau yang dari sini terus muternya jadi jauh banget gitu. Dia tetap muternya adalah 90 derajat. Jadi yang dia cari adalah ubun-ubunnya nanti akan tepat di jam 12 dengan rotasinya berputarnya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada? Kita ulang lagi ya. Yang lebih enak ini enak sih, tapi karena nggak bisa di. Kita mulai ya. Yang pertama apa namanya, Mbak? Engagement. Kapan engagement itu terjadi? Setua ini yang persaingan. Di usianya kurang lebih adalah 36 minggu. Ya, itu kalau pada primipara ya, orang yang pertama kali lahiran. Tapi kalau pada sekundi, pada multi, dia akan turun bersamaan dengan proses proses engage, berarti kepalanya masuk di pintu atas panggul. Ditandai dengan teman-teman udah nggak bisa goyangin lagi kepalanya. Gitu ya, kalau dari bawah sudah nggak bisa disundul lagi, berarti kepalanya sudah engage. Kalau ibunya ngerasa kayaknya udah turun, gitu ya, rasanya ganjel di perut bagian bawah, karena bayinya sudah mulai masuk ke berikutnya dia akan melakukan gerakan fleksi. Fleksi itu kan nunduk. Dia akan melakukan gerakan nunduk. Nah, nunduknya dia karena bayi itu masuk ke panggul itu dalam posisi melintang. Sutura sagittalisnya itu tepat berada di antara simfisis dan promontorium. Ini yang disebut sebagai sinklitismus. Kemudian nanti dia akan melakukan gerakan berikutnya. Bisa saja dia masuk dengan posisi asinklitismus anterior atau asinklitismus posterior. Gitu ya. Apa itu asinklitismus anterior? Asinklitismus anterior adalah kedudukan ketika sutura sagittalisnya dekat ke promontorium, sehingga os parietal depan itu akan lebih rendah daripada os parietal belakang. Ya, os parietal depannya ya enggak, dia jadi lebih rendah daripada dia yang tinggi, atau dia akan menjadi asinklitismus posterior. Ketika sutura sagittalisnya lebih dekat ke simfisis, sehingga os parietal belakangnya, posteriornya akan lebih rendah daripada os parietal. Oke, kemudian nanti bayi akan melakukan descent, turun dia, ya, turunnya dengan cara. Selanjutnya bayi akan melakukan gerakan putar paksi dalam atau internal rotation. Internal rotation ini apabila tadi punggung bayinya adalah punggung kanan, maka penunjuknya ubun-ubun kecil gitu ya. Kenapa kok penunjuknya ubun-ubun kecil? Karena sebagian besar dari presentasi kepala itu adalah presentasinya belakang kepala. Jadi bayi lahir normal ya kayak begini. Teman-teman ingat lagi beberapa sikap bayi ketika mau lahir. Bayi itu punya sikap yang macam-macam walaupun yang di bawah itu adalah kepala. Ada bayi yang nunduknya secara maksimal. Sikapnya namanya fleksi maksimal. Penunjuknya apa? Ubun-ubun kecil atau occiput. Tapi ada juga bayi yang nggak mau nunduk, dia begini aja, tegak, ya. Atau ini namanya presentasinya puncak kepala atau vertex atau military persistent, kayak tentara lagi siap gerak gitu. Maka penunjuknya apa? Ubun-ubun besar. Tapi ada juga yang rada bandel, dia agak dongak dikit. Jadi presentasi yang di bawah adalah dahi.
Penunjuknya apa? Glabella. Ini pastinya lingkar kepalanya jadi lebih gede ya, occipito mentalis gitu ya. Ini sikap bayinya namanya defleksi ringan, tapi ada juga yang dia rada aneh, yang dongak ke atas. Jadi presentasinya adalah muka gitu ya, presentasinya muka tuh yang di bawah. Penunjuknya apa? Menunjuk dagu. Ini kalau presentasinya muka ini jadi kayak gini ya, kalau di bawah ya kan mengerikan gitu kan, namanya lucu. Tapi sebagian besar itu dia adalah presentasinya belakang. Oke. Itu ya, kenapa penunjuk yang di dalam checklist itu kok ubun-ubun kecil. Tapi teman-teman harus pahami bahwa nggak selalu ubun-ubun kecil ya, bergantung penunjuk. Kalau dia punggungnya kanan, maka ubun-ubun kecil ketika awal itu berada di jam 9. Ketika dia punggungnya kiri, maka ubun-ubun kecil ketika di awal ada di jam 3. Kemudian gerakan internal rotation itu, maka kepala akan berputar 90 derajat. Janin akan berputar sambil terus mendekatkan dagunya ke dada. Gitu ya, sambil dia turun, jadi gerakan dia banyak, dan nunduk sama medun gitu ya. Jadi dia makanya teman-teman kalau VT tadi kan berubah posisi dia. Kapan internal rotation itu dinyatakan berakhir? Internal rotation dinyatakan berakhir adalah ketika ubun-ubun kecil tepat berada di jam 12. Dari luar teman-teman akan lihat nih, kepalanya udah kelihatan 5-6 cm. Ibu sudah boleh mengejar. Maka gerakan berikutnya dari janin adalah defleksi atau ekstensi, yaitu gerakan dia untuk membebaskan diri dari fleksi maksimal gitu ya. Sehubungan dengan apa? Karena sumbu jalan lahir yang menghadap ke bawah dan atas gitu ya, sehingga memaksa dia untuk melakukan gerakan extension. Maka berturut-turut akan lahir tadi ubun-ubun kecilnya udah, ubun-ubun besar, dahi, wajah, dan muka secara keseluruhan. Lahir dia. Setelah selesai, maka janin akan melakukan gerakan external rotation. Dia akan kembali menyesuaikan diri dengan sumbu terpanjangnya. Apa itu? Setelah external rotation, baru berikutnya adalah ekspulsi atau pengeluaran badan secara keseluruhan. Gitu ya. Jadi pas tadi Bu Bidanya ngapain? Bu Bidanya steneng, jaga perineum biar nggak robek, ya kan? Ya Bu, ngejen terus gitu kan. Begitu bayinya udah keluar, ya udah, Bu Bidanya nggak usah nanti salah apa gitu. Jadi biarin dia akan muter sendiri gitu ya. Banyak video-video tentang putar paksi luar gitu ya, jadi dia akan muter paksi luar sendiri. Setelah itu tarik sejauh-jauhnya ke bawah sampai bahunya lahir ya. Ingat, bahunya aja yang lahir, nggak usah sak tangannya dilahirkan semuanya gitu, cukup bahunya saja gitu ya. Bahunya lahir, bahu bawah, kemudian bahu atas, tarik atas sejauh-jauh biar bahu bawahnya lahir. Setelah bahunya lahir, dua-duanya tangan kita yang tadi di parietalnya dia harus pindah ke bawah di leher dan tangan yang satu musuh. Kalau misalnya teman-teman tadi begini tangannya, terus begitu mau sangga susu pindah ke sisi. Karena kebanyakan kita lebih kuat di tangan kanan. Jadi tangan kanan untuk menyangga. Gitu ya. Demikian. Gitu ya.